Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali ia mengungkap atau membeberkan serta membongkar oknum atau orang-orang yang akan membunuh atau menghabisi nyawanya dengan harga 2 miliar rupiah di Amerika. Oknum tersebut yaitu seorang wanita yang beragama Islam. Berdasarkan pengakuan Pendeta Saifuddin Ibrahim, wanita Islam tersebut sekarang mulai kejang-kejang ketar-ketir ketakutan saudara. Karena apa? Akan dideportasi. Supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham lagi videonya yang berikut ini. Ditandai dengan ketakutan yang luar biasa. Yang terancam itu adalah saya, Saifuddin Ibrahim, di mana seorang perempuan dari Bani Kedar menamakan dirinya Bunda Mila Amrik. Dia ini muslimah dan dia sudah citizen. Dia mulai ketakutan karena takut dipulangkan ke Indonesia karena wanita ini sangat agresif dan sangat menakutkan bagi kehidupan keberagamaan di Amerika. Dan saya percaya bahwa dia harus dipulangkan ke Indonesia dan harus dipulangkan, dideportasi. Karena wanita ini sangat licin sekali. Dan kita lihat sekarang dia mulai ketakutan. Nanti saya akan perlihatkan video. Dia akan mengeluarkan uang sekira 3 atau 2 M untuk memecahkan kepala saya. Apa cerita dia di TikTok-nya Tuyul. Bunda Mila ini mulai ketakutan. Namanya Dio Pratama Ardiansa, yang orang notabene mengatasnamakan ateis. Nah, orang-orang ini yang nyuruh saya bermusuhan sama Kristen. Apa hubungannya coba Ustaz? Kenapa mereka ini mulai tidak suka sama saya? Karena mereka kepengen apa yang akan saya lakukan, mereka terlibat. Saya tanya, saya dijebak. Apa yang lu bisa bantu buat saya? Saya tanya. Uang itu ditaruh di situ biar mereka bisa mengelola. Orang-orang di bawah ini, maaf ya Ustadz, yang mungkin nggak ada kerjaan, itu kepengen uang itu diambil. Mereka yang jalani. Bisa apa mereka? Coba, Ustadz ini jawab. Bisa apa mereka terhadap kasus? Nggak bisa. Nah, si breaking news, saya nggak tahu siapa dia. Tapi terakhir saya tahu, ini orang yang membenci Bang Buma. Dia bikin PT dari omong-omongan saudara muslim yang menggibahi saya, yang memframing saya, yang mengejar uang saya. Itu jelas loh. Nanti kapan saya kirim ya, kejar uang 2 miliar. Jangan sampai lewat. Itu kan uang saya. Saya berhak mengatur segala sesuatu. Kalau kalian nggak percaya saya, kita lihat mobil saya aja. Mobil saya sebutkan type-nya Lincoln Navigator, 125.000. Kalau di kurs ke rupiah 2 miliar. Nah itu aja dulu jadi jaminan saya bahwa saya uang itu ada. Kalau dia pulang sendiri susah, apalagi kalau hanya duit 2 M, waduh, dia lebih banyak katanya, 5 M gitu, etis katanya. Satu hal lagi yang lucunya, ada konten kreator dari pihak muslim, dia sengaja mau mewawancarai saya supaya rame kan cari duit. Saya bilang, tujuannya apa gitu? Ya, Bunda Mila mau dipenjarakan ngapain gitu loh? Wong Bunda yang punya duit kok mau dikasih atau enggak itu terserah lah. Itu saya juga menonton gitu loh. Bunda langsung bilang tak siapkan 2. Mau disiapkan 2 miliar untuk memecahkan kepala saya. Dan sebulan lalu Bunda Mila ini masuk di room Yusuf PI dengan menyebutkan bagaimana Saifuddin Ibrahim harus dipecahin kepalanya, harus dikirim penembak berbayar, pembun-bun bayaran.
Dan saya sudah 2 hari keluar dari tempat persembunyian saya, dan saya ada di daerah Hotel Morieta, dekat pantai di sana. Dan ya, saya tetap live, saya tetap main TikTok, karena saya tidak takut, karena hidup mati itu sudah di tangan Tuhan, dan Yesus menjamin hidup saya. Tidak sehelai rambut pun jatuh dari rambut saya tanpa seizin Dia. Saya sangat percaya dengan kehebatan dan pertolongan Tuhan. Pernyataannya sekarang ini setelah saya menjadi orang Kristen ini terbukti saya aman. Dan bayangkan ketika saya keluar dari penjara tanpa rasa takut sedikit pun, saya tetap berkhotbah, saya keliling Indonesia. Setelah saya keluar dari penjara April 2019, tepatnya tanggal 29 April 2019, 20, 21, 22 saya sudah ada di Amerika Maret 22. Lalu saya ditersangkakan oleh Bareskrim untuk dibawa balik ke Indonesia. Itu berarti bahwa saya tidak bisa balik lagi ke Indonesia, karena sehari saya tiba di Amerika, saya terus melancarkan serangan saya bahwa agama yang jahat itu adalah agama Arab, agama Nabi tersebut. Dan tentu saja segera mendapat reaksi dari seluruh Indonesia bahwa Saifuddin Ibrahim menistakan agama. Tetapi mereka kecele, mereka salah sangka bahwa dengan membuat saya tersangka ketika saya masih di luar negeri, dikiranya itu akan membuat masalah hubungan Kristen Islam ini makin bagus. Tidak. Justru kalian semakin menghina kekristenan, akan saya balas lebih parah daripada itu. Dan Anda tahu bagaimana jangan menghina sesembahan agama lain, karena mereka akan membalas penghinaan itu lebih daripada yang sudah-sudah. Dan itu sangat terbukti ampuh. Ayat Quran itu mengatakan tidak boleh menghina sesembahan agama lain. Dan sekarang saya balikin dengan rasa tenang, rasa aman, dan tanpa ragu-ragu, tanpa ketakutan untuk membongkar segala bentuk penghinaan agama itu terhadap kami orang Kristen. Lebih-lebih terhadap Yahudi, dan mereka ketakutan juga kepada satu-satunya negara Israel yang menggetarkan seluruh Arab. Ada 23 negara Arab di mana mereka menjadi bencong karena tidak berani melawan Netanyahu. Artinya 22 pemimpin negara Islam, mereka sangat takut dengan Netanyahu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakutan dengan Netanyahu. Si Mila ini, saudara-saudara, Bunda Mila Amrik ini sudah dilaporkan. Tinggal menunggu gerak FBI untuk segera memproses si Bunda Mila ini agar dia minimal bertanggung jawab atas omongannya ketika mau menghabisi saya dan mau menghabisi Edis TV. Ada videonya yang sudah viral itu. Tetapi dia sekarang menyalahkan si Dio Ardiansa yang juga mengatasnamakan
asosiasi API, pimpinan Zuma penjahat ulung, yaitu peminum kencing onta itu. Si Zuma ini memang menjadi biang kerok segala keributan kehidupan keagamaan karena dia dengan entengnya menghina kekristenan. Tetapi saya tidak pernah mendiamkan dia, saya harus menjawab segala omongan kosongnya itu agar apologet Islam ini sadar diri bahwa mereka tidak mungkin menang melawan siapapun orang Kristen. Ya, kita sedang mengajar para pendebat Kristen untuk memberikan pertanggungjawaban iman terhadap ejekan, hinaan, dan lontaran-lontaran yang mereka lakukan selama ini agar segera. Yang kedua, kita bersyukur karena banyak Muslim akhirnya sadar dengan apa yang kita sampaikan selama ini dengan memberikan jawaban yang tepat, pertanggungjawaban iman itu kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari orang-orang percaya Kristus. Saudara, ini video si Mila Amrik itu ini sudah mulai ketakutan. Takut karena ya apa yang dia omongkan itu sangat menyesakkan napas saya. Karena antara geli dan juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yusuf PI. Kalau nanti Saifuddin Ibrahim nanti sampai di bandara, dia sendiri yang akan menangkap Saifuddin Ibrahim yang tiba di Indonesia, kata Yusuf PI PAO, kepala peang itu. Nah ini apa yang dikatakan oleh Yusuf PI kepada Bunda Mila ketika mereka ngobrol berdua, akhirnya viral dan bocor keluar. Apa keinginan dia, saudara? Akan saya tangkap, saya yang akan tangkap dia dengan tangan saya. Mereka base campnya di situ gitu loh, dengan dibiayai oleh seseorang iblis di situ. Kalau saya ketemu Saifuddin Ibrahim, terserah kalian. Habis itu mau nyebut saya preman kayak nggak apa-apa lagi dah ya. Nah, inilah kata-kata Yusuf PA dengan Bunda Mila ketika diviralkan. Si Bunda Mila menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena takut. Saya akan melaporkan dia awal tahun 2026. Januari 2026 saya akan bongkar dan saya sudah tahu di mana dia berada. Karena ketakutan yang luar biasa ini sehingga dia membuat klarifikasi seolah-olah dia bisa hapus jejak digital ini. Nggak bisa, Bunda Mila. Dan juga FB kamu terlampau banyak video-video kamu bahkan dengan Anies Baswedan, yaitu sama-sama Yaman penipu itu dan mengambil uang negara Indonesia setelah kabur dari Yaman untuk lebih enak lagi hidup di negeri Indonesia. Sementara kalian di sana hidup dalam keadaan susah, negara gurun, susah air, semua jalan kalian itu tidak ada yang diaspal, begitu menderitanya kota Yaman itu, baik Yaman Utara maupun Yaman Selatan sama-sama miskin. Sama-sama menderita. Nah, di menit ke-18 ya saya harus tunjukkan bagaimana omongan diskusi si PA ini dengan kan sudah makin tua. Bisa aja nanti ada salam di bawah sana.
ya apa apa dan apa. Saya bilang begini, kalau memang dia berniat 100% mau kembali, itu biaya pesawatnya sekali jalan saya yang akan bayarin, terus biaya Nggak bisa Bun, di bandara saya yang tangkap Saifuddin, pasti itu. Oh, ya. Saya yang tangkap dia, saya udah janji. Benar. Jadi kita bawa orang kita pelakukan. Jadi dia bukannya balik dilepasin, enggak, bukan ini. Iya, kirain Bunda mau ngasih dia duit pulang lalu bebas berkeliaran di Indonesia. Enggak. Saya tangkap, saya yang akan tangkap dia dengan tangan saya gitu. Jadi gini Ustaz, jadi dia pulang itu untuk bertanggung jawab apa yang sudah dia buat sekarang. Jadi umpamanya nanti ada lawyernya, kita ke court tuh ke Saya adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun yang saya omongkan. Tetapi segala penghakiman atas saya itu adalah penghakiman kebohongan yang dilakukan oleh seluruh aparat di Indonesia, mulai dari kepolisian, jaksa, dan hakim. Kalian tidak jujur, bahkan saksi ahli dari seorang dokter yang katanya bisa bahasa Arab, dia dari Usuluddin, dia mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad itu adalah 4. Dan poligami hanya 4 gitu. Dokter, saksi ahli yang saya maki-maki waktu di pengadilan, ini ada apa ini dengan saksi ahli macam begitu? Dan tentu saja saya bukan tanpa takut, bukan tanpa ragu untuk kembali ke Indonesia. Karena 3 tim polisi yang datang untuk menjemput saya yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, Jenderal Syanida itu, mau membawa saya balik ke Indonesia, saya sudah setuju untuk balik ke Indonesia. Tetapi apakah hukuman saya bisa dipertanggungjawabkan oleh hakim-hakim ini? Jangan sampai, karena gini, hukum di Indonesia ini yang penting tangkap dulu. Orang kalau sudah ditangkap atau salah tangkap atau kalah di pengajuan perkaranya, direview ulang terhadap perkara kita, polisi kan harus jengkang-jengking ngelawan semua perlawanan kami di sana. Tetapi pasti kalahlah saya ketika mengajukan peninjauan ulang terhadap penangkapan itu. Nah, orang-orang yang sudah ditangkap oleh polisi, nggak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi tanpa hukum. Tanpa penjelasan. Apa masalah saya kok mau ditangkap? Hanya meminta 300 ayat Quran dihapus. Itu bukan kesalahan. Itu bukan penistaan. Loh, saya minta. Ya kalau enggak, ya sudah. Nggak usah dihapus. Saya hanya meminta 300 ayat Al-Quran itu untuk dihapuskan supaya Indonesia tidak terlibat dengan kekacauan, tidak terlibat dengan ketidakadilan dan hidup toleransi dan damai. Kenapa saya meminta menghapus 300 ayat malapetaka itu? Karena nggak pernah ada loh sampai sekarang ini orang Kristen beribadah dengan aman. Semua dalam keadaan ketakutan yang diciptakan oleh saudara Muslim ini. Dan harus saya katakan, memang itu sangat biadab. Kenapa? Yang mengajarkan nabinya biadab. Nggak bisa dong saya mengatakan nabi Arab itu sebagai seorang nabi yang mulia, yang terhormat, sebagai rahmatan lil alamin. Nggak bisa. Kenapa? Karena dari seluruh
bacaan kita baik Quran maupun hadis itu jauh dari dikatakan nabi yang mulia. Pantasnya ya bandit atau semacam itulah. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan suku-suku kecil di sekitar Madinah, bahkan orang Yahudi dan orang Kristen itu dihabisin oleh Muhammad tanpa ampun. Lalu dilanjutkan oleh Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Dilanjutkan terus. Jadi Quran itu adalah konsep pembun-bun berantai yang diciptakan oleh seorang nabi Arab, Sang Muhammad ini. Kembali kepada permasalahan saya meminta kepada Menteri Agama waktu itu zaman Jokowi untuk menghapuskan 300 ayat malapetaka itu. Tetapi saudara-saudara, ya tentu saja. Tetapi kedudukan masalahnya bukan masalah diterima atau tidak permintaan saya. Ya kalau kalian tidak mau menghapus ya sudah. Jangan saya ditangkap dan jangan saya dijadikan untuk kedua kali masuk penjara. Akhirnya saya harus mengajukan kepada negara ini perlindungan khusus. Perlindungan khusus untuk mengamankan hidup saya dan jangan sampai saya dibalikkan ke Indonesia. Kenapa? Karena itu negara saya yang ayahab, bahaya. Negara ayahab. Baca dari belakang, negara paling bahaya. Nggak bisa dong saya menyerahkan diri begitu saja kepada polisi yang datang menjemput saya. Anda tahu, Majelis Ulama diperas oleh polisi 30M. Dengan janji bahwa pasti Saifuddin Ibrahim ini bisa dibawa kembali ke Indonesia. Dengan 30M itu. Dipimpin oleh sekarang Jenderal Bintang 2 yang sedang bermasalah, Krisnamurti. Dia yakin sekali akan bisa membawa Saifuddin Ibrahim kembali ke Indonesia. Tapi uang sudah dipegang oleh polisi. Nah, MUI itu sangat berharap sekali saya kembali ke Indonesia. Tapi ya kan, lucu nggak bisa dibawa kembali Bunda Mila. Lah apalagi dengan cerita Bunda Mila 3M untuk membiayai penangkapan saya dan dibawa kembali ke Indonesia atau dikirim agar saya dikirim penembak bayaran, penbun-bun bayaran, dan mereka sudah tahu ini. Yang paling jahat itu si Rudy Yohanes ini. Jadi Rudy Yohanes, saudara-saudara, bekerja sama dengan Bunda Mila Amrik ini. Dia kayaknya sudah menerima dana dari Bunda Mila dan Yusuf PI agar memberikan data-data khusus kepada mereka, alamat rumah ini dan juga alamat gerejanya Edis, alamat rumahnya Edis. Padahal itu bukan rumahnya Edis. Gitu. Dan apa yang kita bayangkan, ketakutan yang merajalela itu tidak akan terjadi. Atas diri saya dan penangkapan itu tidak akan terjadi. Malah sekarang kamu yang terancam dan kamu akan masuk penjara minimal atau dideportasi, itu maksimal itu. Yang paling bagus itu dideportasi agar dia kehilangan hubungannya dengan 2 anaknya di sini dan suaminya. Kamu tidak akan dapat kembali lagi ke Amerika selama 10 tahun setelah dideportasi. Kalau sekarang kamu umurnya sudah 44
dan kamu akan kembali lagi umur 55 untuk bertemu dengan anak dan suamimu. Ingat baik-baik itu Bundi Mila, jangan serakah dan jangan sok sekali kamu dengan, apalagi dengan saya yang sudah mendapatkan garansi dari negara ini sebagai memiliki kekebalan khusus lebih daripada kamu itu yang sudah menjadi citizen. Kamu yang citizen dengan mentalmu seperti itu, yaitu kebencianmu kepada sesama warga Amerika dan kebencianmu karena agama yang kamu bawa, ini akan menjadi bumerang bagi kamu. Ingat bahwa Muslim di Amerika ini adalah minoritas dan akan terjadi perubahan besar-besaran dengan video dan laporan saya ini akan menakutkan seluruh warga Indonesia, warga Arab Saudi ataupun warga negara-negara Arab yang menjadi refugi, pengungsi di sini. Dan kalian akan tahu ini adalah Amerika. Dan jangan main-main dengan Amerika, ya. Jangan main-main. Istilahnya itu ke pengadilan, dinyatakan di situ berapa lama dia harus dipenjara. Pokoknya ini saya bantu dia dengan pesawat dan uang sangon untuk keluarganya. Kalau memang dia bersedia, saya mau Ustaz. Saya janji ngasih dia, pokoknya habis 1 miliar, 500 juta untuk uang Iya, batuk-batuk Bun. Mohon maaf ya teman-temannya. apa-apa. Minum jahe. Jadi gitu Ustaz. 500 juta terus tambah pesawat, tambah ongkos lawyer lah, ongkos advokat sama ongkos pengadilan. Itu janji saya. Jadi mereka ini saya approach dulu berdasarkan informasi sama si Rudy Johannes. Nah, insya Allah bisa tuh. Bukannya pulang terus kita lepasin, jangan lah. Saya duluan. Saya pikir tadi mau enak kali dipulangin. Lenggak-lenggok di Indonesia, jangan harap. Biar dia bertanggung jawab dulu 2 tahun, 3 tahun, berapapun hukum kita yang berlaku. Nah itu kita ini hebat. Seperti itu Ustaz. Nah, kita nggak hentikan karena Anda bisa mencari video lengkapnya di TikTok maupun di YouTube yang sudah beredar viral mengenai ancaman terhadap saya. Saudara-saudara Kristen, doakan saya terus karena selama 3 hari saya menghilang dari tempat persembunyian saya ini karena sangat berbahaya sekali wanita ini. Dia ini sama dengan istri Abu Sofyan yang bernama Hindun, yang kalau cerita Islamnya itu dia memakan hati Hamzah. Jadi dirobek, kemudian dadanya itu kemudian diambil, hatinya Hamzah paman Nabi dimakan langsung mentah-mentah kayak begitu. Begitu juga dengan si Mila ini, saya membayangkan. Ataupun di dalam Alkitab itu bagaimana menakutkannya Isbel. Isbel ini menakutkan seorang nabi Elia yang kabur karena dikejar oleh wanita semacam ini. Apakah saya takut? Saya nggak takut dengan hukum Amerika yang jelas-jelas membantu dan menopang saya di negeri ini, ya. Ya walaupun ya sehari 2 hari ataupun 3 hari saya tidur di hotel dan saya tidak boleh sembarangan berada di misalnya di restoran Indonesia, ada di Sanam Luang karena Bunda Mila Amrik ini mengajak saya makan di Sanam Luang di Ontario sana, agar bukan di Ontario, di Claremont. Itu adalah restoran
Thailand, di mana orang-orang Indonesia membawa tamunya ke sana. Si Bunda Mila ini juga punya nomor telepon saya, dan dia bebas untuk menelepon saya dan mengajak saya ketemu. Nah, bagaimana reaksi ke depan ini di awal 2026 nanti saya pasti akan diinterogasi oleh FBI karena saya melaporkan wanita Jahanam ini, wanita yang sangat mengerikan ini. Jahat sekali ini wanita karena dia bekerja dengan Rudy Yohanes, bekerja sama dengan Zuma, dan bekerja sama dengan sepertinya bom-bom juga dia bekerja sama dengan pendeta bom-bom. Karena bom-bom juga sudah klarifikasi kepada orang-orang Islam bahwa saya ini dikatakan penista agama Islam. Ya, silakan saja. Bagaimanapun rancangan Anda untuk kejahatan terhadap diri saya sangat percaya bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya amini dan itu pula yang saya percaya. Nah, mengenai ancaman-ancaman terus-menerus dari si si Bunda Mila ini bisa saya ungkapkan di satu video baru, ataupun bukan video baru, video yang lama di mana dia sesumbar akan mengirim nyawa saya ke malaikat pencabut nyawa katanya. Nah, itu si Bunda Mila ini, saudara-saudara. Ini saya dapat dari Edis TV, bagaimana dia menginginkan untuk menghabisi juga nyawa saya selama ini, karena memang luar biasa ini si Bunda Mila ini hasratnya untuk menghabisi nyawa saya dengan seluruh kru di Amerika ini. Tentu saja saya sangat dilindungi juga oleh orang-orang Kristen di Amerika ini. Ketika ulang tahun gereja pun, gereja yang menjadi tempat kami beraktivitas, kita adakan terus, kita biasa begitu saja, tetapi karena mereka ingin agar ada orang yang sniper itu adalah penembak jitu di Amerika ini yang harus dibayar. Apakah penembak jitu dengan harga 1 M dia mau menerima tawaran dari Bunda Mila dengan harga $100.000 ataupun $150 sama dengan 3 miliar. Nah, ini Bunda Mila ini berkuar-kuar dengan seorang, kayaknya ini orang Malaysia ya, yang mau dipakai untuk memberi dana juga kepada Bunda Mila menjadi 3 miliar. Ini orangnya, dan Bunda Mila di bawah ini. Ini Bunda Mila. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shoot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu kita Nyawa si siapa tadi Odin tadi itu? niat dulu. Kalau ini terjadi kenyataan, benar-benar terrealisasi, habis itu kita ketarin ya. Jadi kalau benar-benar saya sudah kena peluru, nah Bunda Mila dengan orang ini akan ke Tarim. Ke Tarim itu di Yaman, kota suci
bagi Habib-Habib ini untuk menyaingi Mekah karena mereka kepingin agar naik haji juga dan pusat religi nanti juga akan datang ke sana. Si Mila ini bilang kalau nanti sudah berhasil, niat dulu dan ini harus dikerjakan bersama. Kalau berhasil saya itu benar-benar ataupun Edis kena dor, maka Bunda Mila dengan orang ini akan pergi ke Tarim di Yaman sana dan mereka mau melihat tinggal di sana. Entah apa maksudnya juga saya nggak tahu. Kaitan dengan video pertama yang saya putar itu bahwa dia ditipu oleh Ardiansa dan diwawancarai oleh siapa namanya Julius Mu'alaf Medan, mau mewawancarai Bunda Mila supaya tambah seru agar terjadi kebencian antara Kristen dan Islam itu. Sementara kata Mila tadi dia mau diadu domba dengan Kristen, ya dia nggak mau lah gitu. Padahal di video-video tadi Mila ini sangat membenci Saifuddin Ibrahim, membenci Edis TV dan juga Sofiatul. Ingat baik-baik ya Bunda Mila, itu bukan cara yang proporsional ataupun baik di hadapan hukum di Amerika ini. Tetapi saya berjanji saya akan laporkan di awal tahun ini, artinya sebulan lagi lah baru saya sampaikan kepada polisi Amerika bahwa semua orang Muslim, terutama mereka yang datang dari Arab itu adalah orang-orang yang radikal dan benci dengan Kristen. Benci dengan kemapanan, benci dengan pemerintahan Amerika. Mereka ini memang berani untuk melakukan perlawanan. Tetapi kita sudah tahu kedok mereka. Sesungguhnya mereka tidak cinta dengan perdamaian, mereka juga tidak cinta dengan demokrasi, mereka juga tidak senang dengan sistem kerajaan yang ada di Inggris, di Cekoslovakia, dan sebagainya itu. Mereka maunya adalah Daulatul Islamiyah. Maka kalau Amerika ini sudah dikuasai, kemudian Eropa pun sudah mereka kuasai selama beberapa tahun terakhir ini, dan Inggris sudah mulai mengusir para provokator ini di Belanda dan juga di Inggris. Itu harus diusir Jerman juga. Terakhir yang saya dengar adalah Jepang ini menolak kedatangan dan membantu orang-orang dari Arab itu untuk hidup di Jepang. Dan harus begitu semuanya. Ada kota di Texas, Arkansas, kemudian New York. Ini adalah konsentrasi di mana imigran Islam ini melakukan kejahatan dengan sholat di jalan-jalan, sholat di emperan-emperan toko. Padahal itu nggak boleh oleh pemerintah Amerika ini. Nah, saudara-saudara bisa membantu saya dan minta doanya saja agar saya selamat, karena beban yang saya bawa ini berat sekali dan jarang orang yang bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan karena penguasaan, pembelajaran apa yang saya ingat di dalam pelajaran keislaman saya untuk dibawa dan membongkar ajaran jahat ini kepada dunia yang lebih besar lagi. Saya mau mengatakan bahwa Islam ini sudah tidak mampu lagi dipakai oleh manusia dan tidak pantas dijadikan pedoman hidup umat manusia. Itu yang mau saya katakan.
Nah, memang terbukti sekali kan di Eropa, bahkan Australia itu ada di Sydney, ada satu tempat namanya Lakemba, itu pusat Islam. Dan di situ di masjid itu mereka boleh teriak-teriak 5 kali sehari itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan sekarang ini, dan doakan karena saya masih punya kita punya tugas bersama, yaitu memenangkan Indonesia bagi Kristus, memenangkan negara-negara dan mengubah pola pikir iman mereka itu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak ada cara lain kecuali kita bongkar ajaran Islam ini. Enggak ada cara lain untuk membuat Muslim ini harus tekuk lutut di bawah kaki Kristus. Saya sudah hampir 40 menit bersaksi kepada saudara-saudara, dan minggu depan ini saya sudah juga pindah hotel lagi dari sini ke hotel yang sono agar tempat saya jangan sampai diketahui oleh mereka. Itu saja saya kira ya, agar saudara-saudara selalu mendoakan saya sampai 2026 nanti. Saya dan tim kita akan mulai bekerja membangun penginjilan di Indonesia. Maka ada beberapa tempat yang harus dipakai untuk menjadi pusat pembinaan para penginjil di Indonesia. Sehingga nanti sekian tahun ke depan ini ada progres, ada kemajuan penginjilan dengan saya mengajak para donatur untuk membantu para penginjil ini. Memang silent ministry, tetapi saling percaya dan saling membangun ini. Nah, dengan keluarnya MKC dari penjara, nama saya mulai bersih sedikit ya, karena belum banyak pengaruhnya. Pokoknya saya tidak pernah memakan uang penginjilan. Bahkan uang-uang yang saya peroleh dari YouTube, seperti nanti sumbangan saudara-saudara di YouTube, itu semua untuk dipakai untuk penginjilan. Saya hanya perlu nasi ya seperlunya. Saya nggak perlu lagi mobil karena ada baru Batak itu yang membelikan saya mobil. Saya juga tidak perlu pakaian untuk 10 tahun ke depan. Saya sudah punya pakaian. Ya cukuplah sederhana seperti ini, jas ataupun sepatu dan semuanya sudah lengkap semua. Saya tidak perlu bergaya lebih daripada itu, tetapi saya akan pindah dari satu kota ke kota untuk terbang, bahkan di seluruh dunia. Saya hanya akan menjadi orang yang sesederhana Paulus, sesederhana Tuhan Yesus Kristus di dalam mewartakan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Terima kasih kepada saudara yang sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Saya berdoa dan saya berharap Anda semua sama-sama membangun penginjilan ke depan. Saya sudah punya materi-materi, saya punya strategi bagaimana menginjil, karena pengalaman lapangan itu luar biasa bagi saya dan orang-orang yang sudah bersama dengan saya. Saya harap juga Pak Bom sadar diri dan jangan sampai kerjasama dengan Uniriva ataupun karena Rudy Yohanes. Hati-hati Pak Bom, karena sehebat apapun Anda, sepandai apapun, bukan di sana letaknya, tetapi kerendahan hati untuk menerima teguran-teguran dari sesama Kristen ini perlu.
dan dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh mata pisau agar bom-bom jangan sombong. Sekali lagi, kesombonganmu itu sangat tidak berarti. Kenapa? Karena ada kekuatan-kekuatan baru dan terutama saudara-saudara yang meninggalkan agama Islam ini akan muncul satu kekuatan baru, yaitu menginjil Indonesia bagi Kristus. Demikian saja dulu. Nah, teman-teman, itu aja video yang baru saja kita saksikan bersama di mana Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengungkap dan membeberkan serta secara terang-terangan ia berbicara di media sosial tentang dirinya. Mengapa ada seorang wanita yang beragama Islam sedang mengincar diri Pak Saifuddin Ibrahim akan mau dihabisi saudara dengan harga 2 miliar rupiah di Amerika. Oknum wanita tersebut yaitu yang beragama Islam berdasarkan pengakuan Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa wanita tersebut sekarang ini sedang mulai ketar-ketir, mulai ketakutan, mulai kencang-kencang. Mengapa? Karena akan segera dideportasi dari Amerika. Nah, teman-teman, mengapa wanita ini sangat berbahaya? Karena berdasarkan informasi, wanita Islam ini sangat agresif sekali. Nah, teman-teman, sungguh sangat disayangkan ya. Justru aksi-aksi mereka ini menunjukkan bahwa sumber daya mereka ini sungguh sangat rendah sekali ya, dan murahan saudara. Ya, mengapa? Ketika Saifuddin Ibrahim mengusung 300 ayat supaya dihapus, mereka bukan membantah klaim Saifuddin Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menduduh dan mengklaim bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang yang memecah belah antara umat beragama, seorang yang menista agama tertentu. Itulah sebabnya mereka itu menduduh dan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka penistaan agama. Nah, teman-teman, ini kan kocak sekali kelakuan para manusia-manusia ini. Tetapi kalau di pihak Islam yang dimana mereka mengutak-atik gatuk Alkitab, menghujat Yesus Kristus dan menghina simbol salib dan lain sebagainya, bagi Islam itu bukan penistaan agama, itu sebuah dakwah bagi mereka untuk membentengi akidah mereka. Pertanyaan kita adalah, apakah sebuah agama ketika ia membentengi akidah umatnya, ia membahas-bahas, merendahkan dan juga menjelek-jelekan agama lain, ada sebuah strategi untuk membentengi umat supaya tidak murtad? Bukan, itu bukan sebuah cara yang tepat ya. Bukan. Tetapi bagi Islam ketika mereka menjelek-jelekan Yesus Kristus bukan Tuhan dan Alkitab bukan kitab suci yang bisa diyakini ya. Karena ada beberapa bagi ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi ketika kita mempertanyakan mana yang asli, mereka tidak bisa menunjukkan yang asli. Hanya klaim kosong dan klaim bohong yang mereka tebarkan di media sosial dan di tempat-tempat mereka di mana mereka berdakwah. Dan inilah taktik dan strategi mereka. Mereka mengutak-atik, menjatuhkan dan juga membahas kitab suci agama lain dengan penafsiran secara liar, lalu mereka berkata itu adalah sebuah dakwah. Tetapi ketika giliran Kristen menjawab, meluruskan pola pikir mereka, tetapi mereka mengklaim bahwa itu penistaan agama bagi mereka. Nah, teman-teman, ini sungguh sangat tidak fair ya. Mereka bebas mengutak-atik gatuk Alkitab, Yesus Kristus, sesembahan agama lain. Bagi mereka itu sebuah dakwah. Itulah sebabnya Ustadz Abdul Somad ketika ia melakukan penghinaan terhadap salib, simbol iman kekristenan, dia tidak ditangkap, dia tidak dipenjara. Karena bagi Islam ketika mereka menghina simbol salib, iman kekristenan adalah sebuah dakwah bagi mereka. Ini sungguh sangat biadab dan kurang ngajar, saya mau katakan. Ini kurang ajar sekali. Ustaz Abdul Somad ini ketika ia melakukan penghinaan terhadap simbol salib, ketika ia mengatakan di patung atau di salib itu ada jin kafir. Dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Dan bahkan ia memperagakan
bagaimana posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, dia bicara apakah ke kiri atau ke kanan. Ada yang ingat? Dan ketika ia bicara demikian, maka jemaat mengecek dan melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Dan ia memprovokasi jemaatnya untuk melakukan membenci umat Kristen. Dan sekali lagi saya mengatakan ini sangat kurang ajar. Ini sangat keterlaluan. Ya bebas membahas iman dan keyakinan orang lain ketika giliran Kristen membahas dan menjawab mereka mengatakan itu penista agama. Nah, itulah sebabnya para ustadz kadrun itu ketika mereka melakukan penghinaan, pelecehan terhadap Alkitab dan Yesus Kristus tidak ditangkap, saudara. Sudah berulang-ulang kali dilaporkan, tetapi tidak ditangkap. Karena apa? Karena worldview orang-orang Islam ketika mereka berdakwah membahas kitab suci agama lain, mereka menjelek-jelekan kitab suci agama lain dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan Tuhan digantung di tiang salib, dijemuran dan lain sebagainya. Bagi mereka itu adalah sebuah dakwah. Tetapi bagi kita ini sungguh sangat mengerikan, saudara. Nah, ini sangat disayangkan ya. Ya, ada teman-teman umat apologetik Kristen, mereka menjawab, meluruskan tuduhan oknum dari agama Islam ketika mereka mempertanyakan Alkitab dan Yesus Kristus. Lalu orang Kristen menjawab. Ketika orang Kristen menjawab, maka yang terjadi adalah mereka mempolisikan, mereka mengatakan ini penistaan agama, mereka mengatakan bahwa ini sudah masuk ranah hukum dan dipolisikan. Apa yang terjadi? Mereka menangkap dan lain sebagainya. Siapa korbannya? Yang pertama Gratia Pielo, ya, tapi sekarang sudah keluar. Kemudian anak Batak, ya sudah 2 kali masuk penjara. Ini terakhir kalinya, kedua kali, tapi saya tidak tahu ketiga kali. Siapa lagi? Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam podcastnya, Pendeta Yusuf Manubulu membeberkan bahwa satu orang yang mengupload video itu lalu yang ditangkap Pendeta Yusuf Manubulu. Dan yang lebih ngerinya, ya, Muhammad Kaceh. Wow, Muhammad Kaceh divonis 10 tahun penjara, saudara. Ya, tetapi ketika Yahya Waluni yang sudah meninggal itu keluar. Ya, jadi kalau orang Kristen melakukan pembelaan lalu mereka anggap itu sebuah penistaan agama dan masuk penjara, maka dituntutlah hukuman seberat-beratnya. Tapi ketika dari pihak Islam melakukan pelecehan terhadap iman kekristenan, ditangkap, tapi hanya 5 bulan lebih. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan yang membawa Anda kepada keselamatan dan kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah para Rasul pasal 12 ayat 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan siap dan bagaimana orang-orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Lalu Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.